Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita telah bangun dengan tubuh yang sehat di pagi hari ini. Dan oleh karena itu, mari kita mensyukuri Tuhan, sembari kita menyerahkan kembali hidup kita sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar bagi kami ya Bapa. Kami telah bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami yakin hari ini pun menjadi hari yang penuh berkat bagi kami. Biarlah Engkau memberkati kami pada pagi hari ini ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami juga untuk boleh menjadi pelakunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, saya akan bacakan dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Tepatnya 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Setelah kita bangun di pagi hari ini, maka kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena hanya karena anugerahnya, hanya karena kasihnya yang sangat luar biasa, membuat kita bangun dengan tubuh sehat pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pada bagian firman Tuhan yang sangat singkat, hanya satu ayat dari 2 Korintus 13 ayat 13 tadi, saya memberikan tema bagi kita, Allah Tritunggal yang penuh kasih. Trinitas atau Tritunggal menjadi bagian teologis yang selalu diperdebatkan di sepanjang masa. Teristimewa di hari-hari terakhir ini muncul lagi perdebatan-perdebatan yang menurut saya tidak terlalu penting lagi untuk diperdebatkan. Ketika kita telah menerima pengajaran atau doktrin Tritunggal yang sudah diajarkan oleh bapak-bapak gereja kepada kita, yang nyata jelas ada di dalam Alkitab, maka menurut hemat saya tidak lagi terlalu penting untuk kita perdebatkan kembali, apalagi jika kita ternyata mundur ke belakang, seolah-olah kita belum mendapatkan pengajaran yang baik dari firman Tuhan mengenai doktrin Tritunggal ini. Namun walaupun demikian, renungan pagi ini bukanlah bermaksud untuk memperbincangkan perdebatan-perdebatan tersebut. Renungan pagi ini justru menyampaikan kepada kita bahwa Allah Tritunggal adalah Allah yang penuh kasih kepada kita semua. Dalam satu ayat yang singkat ini, Rasul Paulus menyebutkan Trinitas atau Tritunggal pada bagian ini dengan begitu jelas, ringkas dan tegas. Ini adalah suatu ucapan doa berkat yang didasarkan pada Tritunggal, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan ini adalah bagian dari doa berkat yang sering sekali kita ucapkan atau kita dengar. Para hamba Tuhan, pendeta begitu sering mengucapkan kata-kata berkat ini setelah mengakhiri kegiatan pelayanannya, baik kegiatan doa ataupun kegiatan khotbahnya. Di tengah-tengah misteri tentang Tritunggal, banyak orang memperbincangkannya sampai kepada hari-hari ini, dan sampai akhirnya lupa bahwa Tritunggal itu adalah Allah yang penuh kasih, tetapi sibuk memperbincangkan tentang bagaimana
dogma atau doktrin itu hendak dipecah kembali, diobservasi kembali. Banyak orang lupa bahwa kita ini adalah manusia. Jangankan tentang Tuhan, yang adalah jauh daripada kemampuan akal berpikir kita. Tentang manusia sendiri pun, yang adalah diri kita manusia, kita pun terkadang dan sering sekali tidak mampu memecahkan berbagai macam misteri tentang kehidupan, tentang manusia itu sendiri. Kita boleh membaca bahwa di Alkitab kita bahwa manusia itu terdiri dari 3 unsur, yaitu sarkikoi atau sarkikos, pneumatikos, dan pseukekikos. Atau kalau kita bahasa Indonesiakan, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Itu pun sulit kita akan membahasnya dengan akal kita, apalagi tentang Tritunggal. Maka dengan demikian cukuplah bagi kita memahami tentang Tritunggal sebagaimana yang Tuhan sendiri katakan kepada kita. Cukuplah bagi kita mengenal Allah dengan apa yang diperkenalkan kepada kita, tentunya melalui Alkitab firman Tuhan yang kita miliki. Ada pernah suatu kisah yang sangat luar biasa, yaitu ketika Agustinus, yang adalah seorang tokoh yang mulai merumuskan tentang doktrin Tritunggal, pergi ke sebuah pantai, lalu menemukan seorang anak di sana yang sedang membuat kolam kecil. Lalu Agustinus bertanya kepada anak itu, "Hai nak, apa yang hendak kamu lakukan?" Anak itu berkata, "Saya sedang membuat kolam dari pasir ini. Dan saya akan mengalirkan air dari laut sana ke kolam saya dan membuat laut sana menjadi kering dan kolam saya menjadi penuh." Nah, sebegitulah dangkalnya pemikiran anak itu. Dan kita seolah-olah sedemikian juga. Sesuatu yang tidak mungkin untuk kita memahami dengan sempurna, dengan tuntas tentang Allah Tritunggal. Karena kita ini adalah manusia yang dipenuhi dengan kelemahan. Tetapi apa yang dikatakan Alkitab kepada kita, cukuplah itu untuk membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih bersyukur kepadanya, tunduk kepadanya, beribadah kepadanya. Yang dikatakan Alkitab kepada kita tentang Tritunggal, mulai dari kitab Kejadian dikatakan bahwa Allah Tritunggal adalah Allah pencipta. Dari kitab Kejadian kita boleh menemukan, di sana dijabarkan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dikatakan juga selanjutnya roh Allah melayang-layang di atas permukaan laut. Kemudian juga dikatakan selanjutnya kepada kita, berfirmanlah Allah, dan selanjutnya. Dan kemudian Injil Yohanes menjelaskan bahwa firman itu adalah Allah, dan firman itu datang menjadi daging, yaitu Yesus Kristus sendiri. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, jadi Allah adalah pribadi. Itu sangat jelas. Karena terbukti bahwa Allah menyatakan dirinya kepada kita secara pribadi. Ia pribadi yang berpikir. Ia pribadi yang berbicara. Ia pribadi yang bertindak, berkomunikasi, berbicara kepada kita umatnya melalui firman-Nya. Dia juga memiliki perasaan. Karena kita begitu sering menemukan bagaimana Allah mengasihi dan lain sebagainya. Bahkan juga kita boleh temukan pada ayat yang tadi telah kita bacakan. Jelas dia adalah pribadi. Dia bukanlah abstraksi akademis, atau bukan pula suatu kalimat-kalimat filosofis. Tetapi dia adalah pribadi yang adalah Klaus, yang adalah penyebab pertama dari segalanya, yaitu pencipta, bahkan juga pemelihara, dan juga pribadi pemberi kasih kepada kita. Dia bukan impersonal, Klaus. Dia bukan adalah seorang yang tidak berpribadi, yang penyebab segalanya yang pertama.
Tapi dia adalah pribadi yang pertama yang mengakibatkan adanya segala sesuatu. Itu yang dijelaskan Alkitab kepada kita. Jadi ada Allah, dan Allah itu adalah pribadi. Dan Allah itu adalah Allah Tritunggal. Dia adalah Allah Tritunggal. Trinitas. Kita boleh temukan sebagaimana saya katakan tadi dalam kitab Kejadian 1 ayat sampai 2, ayat 26 dan selanjutnya tentang bagaimana kisah penciptaan itu boleh terjadi. Dan kemudian saudara yang terkasih nama Tuhan, kita juga boleh menemukan bahwa dia adalah Trinitas atau Tritunggal yang juga dijelaskan perjanjian baru. Sebagaimana tadi kita boleh bacakan pada kitab 2 Korintus 13 ayat 14 yang dikatakan kepada kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bahkan di dalam Injil Matius, sesaat Yesus dibaptis, kita boleh menemukan bahwa 3 pribadi itu muncul secara bersama-sama, baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa yang berbicara dari surga, dari langit, yang berkata, inilah anakku yang kusayangi, atau yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dalam Matius 3 ayat 16-17. Lalu dikatakan bahwa datanglah di atasnya Roh Kudus sebagai simbol yang disimbolkan oleh burung merpati, dan yang dibaptis itu adalah Yesus Kristus. Saudara-saudara, sulit bagi kita untuk meniadakan doktrin Tritunggal ini, karena sudah jelas itu adalah faktanya. Alkitab mencatatkannya secara berulang-ulang bahwa baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus selalu diulang-ulang pencatatannya. Dan di dalam semua pencatatan tentang Allah, baik itu Allah Bapa maupun tentang Allah Anak maupun Allah Roh Kudus, selalu berbicara tentang kasih-Nya, tentang kebaikannya, tentang keadilannya, tentang kemahakuasaannya, tentang perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, alangkah lebih baik kita mensyukuri Allah kita yang adalah Allah Tritunggal, yang pemberi kasih karunia kepada kita, yang pemberi hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Alangkah lebih baik kita mensyukuri Dia sebagai Tuhan yang adalah Tritunggal dan yang adalah Sang Pemberi kasih karunia, Sang Pemberi anugerah. Kalau kasih karunia itu berarti anugerah yang memberikan keselamatan kepada saudara dan kepada saya, dan yang kemudian yang juga menyertai kita sekalian. Itulah yang saya bacakan tadi ketika dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi Allah Roh Kudus, Allah yang memberikan kasih karunia, dan juga Allah yang menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Alkitab telah menjelaskannya kepada kita dengan begitu rinci. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan sebenarnya tentang Allah Tritunggal, karena memang Dia adalah Allah kita yang sangat luar biasa. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini marilah kita beraktivitas dengan kesadaran bahwa Allah Tritunggal, Allah kita, Allah yang penuh kasih kepada kita, yang memberikan kasih karunia kepada kita, dan yang memberi penyertaan kepada kita semua. Itulah yang patut kita renungkan dari bagian firman Tuhan. Saudara-saudara, mungkin kita sering
dibingungkan dengan formasinya, bagaimana dia sebagai Tritunggal. Tetapi itulah yang dinyatakan Alkitab kepada kita, bahwa Allah menyatakan dirinya sebagai tiga pribadi, satu dalam tiga, tiga dalam satu. Tetapi diingatlah sepenuhnya bahwa setiap pribadi, baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka ada dalam satu kesetaraan. Semuanya kekal, satu dalam esensi, dan tiga di dalam subsistensinya. Itulah maknanya Tritunggal. Di atas semuanya itu, pahamilah, Dia adalah Allah yang menciptakan saudara, menciptakan alam semesta ini. Dia adalah first cause, Dia adalah awal atau penyebab terjadinya segala sesuatu. Dia pula memberikan kasih karunia kepadamu. Dia juga yang memberikan kasih dan penyertaan kepadamu hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan ini seharusnya membuat kita tetap teguh menjalani hari-hari hidup kita. Apapun yang terjadi, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dia memberikan perlindungannya bahkan di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini. Dia memberikan kasih-Nya. Dia juga memberikan penyertaannya. Marilah kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang begitu ringkas. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semua, ya Allah. Dan sebentar lagi saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini akan berangkat kepada aktivitas mereka, kepada pekerjaan mereka. Berkati mereka di tengah perjalanan, berkati mereka di dalam pekerjaan, berkati mereka dalam segala hal yang mereka lakukan sepanjang hari ini. Biarlah Engkau menolong mereka yang berkesusahan. Dan kami mohonkan berkatilah mereka yang berkekurangan. Kami mohon berilah kekuatan bagi mereka yang lemah. Cukupkan dan beri kelimpahan bagi mereka yang berkekurangan, ya Bapa. Yang sakit sembuhkanlah mereka. Dan biarlah hari ini hari yang penuh berkat bagi kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan yang Maha Baik, Allah Tritunggal, ada menyertai saudara dan saya untuk selamanya. Haleluya.